Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung balam mencari beras, burung elang bermain di kali. Karena menjawab salam sudah cukup keras, saya pun tak perlu mengulang sampai 2 kali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Imam Masjid Raya An-Nur Ustadz Amin Yono beserta seluruh pengurus. Kenapa saya dahulukan beliau? Pagi ini imam yang sesungguh imam adalah beliau. Saya imam di Provinsi Riau, tetapi subuh ini diimami beliau. Ustadz Saidul Amin imam di Universitas Muhammadiyah, subuh ini diimami oleh Ustadz Amin Yono. Beliaulah imam sesungguh imam di subuh hari ini. Yang saya hormati para ulama, yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu karena tidak mungkin waktunya. Insyaallah semua dimuliakan Allah SWT. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, juga tidak mampu saya sapa secara satu persatu. Insyaallah semua dimuliakan Allah SWT. Amin. Pertama-tama mari dengan tiada henti kita mengucap syukur kepada Allah SWT karena hingga subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini dan di waktu yang mulia. Kenapa saya selalu mengatakan ini? Yakinlah dalam waktu yang bersamaan ketika kita hari ini berkumpul di Masjid Raya An-Nur, ada saudara kita di belahan bumi yang lain itu sedang menghadapi sakratul maut. Saat ini ada beberapa saudara kita sedang menghadapi sakratul maut. Kita hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesempatan. Tidakkah mau kita melangkahkan kaki untuk mengucapkan syukur kepada Allah dengan hanya sekedar mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat kita termasuk ke dalam orang-orang yang nanti mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, tadi sudah disinggung sedikit oleh Ustadz Zuluni Nomo bahwa gerakan sholat subuh berjemaah ini jauh sebelum saya menjadi gubernur sudah ada di Riau. 2016 sudah dideklarasikan. Namun dalam perjalanannya terjadi pasang surut, kemudian mati suri. Ketika mati suri 2019 saya bersama Pak Samsuar duduk sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pada saat itulah saya mencoba untuk menggalakkan kembali. Makanya ada dari Majelis Ulama Indonesia Riau, ada dari unsur pemerintah, ada dari tokoh masyarakat, siapapun boleh masuk. Karena ini sebagaimana yang tadi disampaikan adalah gerakan dakwah, gerakan mengajak dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan. Karena Allah itu jelas-jelas mengatakan, takwakan dirimu, tak usah pikirkan mulia itu urusanku, kata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa. Tugas kita satu, takwakan diri kita, tak usah pikirkan kemuliaan. Kemuliaan itu urusan Allah. Takbir. Oleh karena itulah saya coba galakkan kembali. Ketika 2019 kita coba rajut kembali gerakan sholat subuh berjemaah. Tetapi pada saat itu tidak lama kemudian muncul COVID. Ketika muncul COVID, ada perintah dari pemerintah agar yang usianya rentan terhadap penyakit sholat di rumah. Yang masih sehat silakan sholat di masjid, tapi jaraknya diatur. Kenapa pemerintah melakukan itu? Karena saran masukan dari para ulama, saran masukan dari para praktisi kesehatan. Karena COVID itu nyata. Faktanya beberapa tokoh ulama kita juga meninggal karena COVID. Oleh karena itulah
Sementara kita atur. Kemudian 2 tahun berlalu, COVID itu hilang. Muncul pertanyaan besar. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengajak orang yang dulu dirumahkan untuk masuk ke masjid? Pasti orang yang dulu memerintahkan. Siapa yang dulu memerintahkan? Pemerintah yang memerintahkan dia sholat di rumah. Tetapi mana tanggung jawab kita hari ini untuk memasukkan kembali ke masjid? Saya sampai hari ini bagian dari pemerintah. Bahkan hari ini saya ditunjuk sebagai gubernur. Wajib hukumnya bagi saya mengajak semua yang ada di rumah itu masuk kembali. Saya tidak pernah berpikir hasilnya. Saya tidak pernah berpikir hasilnya apakah ajakan saya ini orang akan masuk ke dalam masjid atau tidak. Jangankan saya, seorang Nabi Nuh tidak mampu dia mengajak istri dan anaknya untuk diselamatkan. Karena ukuran Allah itu adalah perintah itu dilaksanakan, bukan hasilnya. Itu sebabnya kenapa gerakan sholat subuh berjamaah ini dilakukan. Kemudian yang berikut, kenapa sholat subuh? Kenapa bukan gerakan sholat asar berjemaah? Kenapa bukan sholat maghrib berjemaah? Sholat subuh berjemaah ini adalah sholat yang Allah muliakan. Saya ingin katakan, mari kita lihat di dalam surat Al-Isra 78. Allah berfirman, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Di sini Allah katakan, dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Dirikan pula sholat subuh. Sungguh kata Allah, sholat subuh itu disaksikan malaikat. Saya ingin mengajak kita semua, di mana letak keutamaan sholat subuh itu? Allah katakan dirikan sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Kapan tergelincir matahari? Ketika masuk waktu zuhur. Zuhur itu masuk waktunya ketika matahari tergelincir. Kapan gelapnya malam? Setelah Isya. Artinya ada berapa sholat? Zuhur, asar, maghrib, Isya. Itu Allah sebutkan sekaligus. Dirikan sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Tetapi giliran sholat subuh, dirikan pula sholat subuh kata Allah sendiri. Sungguh sholat subuh disaksikan malaikat. Kalau tadi saya katakan yang saya hormati, saya muliakan, katakanlah misalnya Gubernur Riau sendiri. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian bersama-sama. Mana derajatnya yang lebih tinggi? Yang disebut sendiri. Dalam sholat subuh Allah sebutkan secara tersendiri, dirikan pula sholat subuh. Sholat subuh disaksikan malaikat. Artinya nilai sholat subuh itu tertinggi di antara ibadah-ibadah yang lain. Itu sebabnya kenapa gerakan sholat subuh berjamaah ini. Karena saya ingin memberikan pengabdian yang tertinggi kepada Allah Sang Pencipta kita. Amin. Jadi kalau kita melangkahkan kaki menuju ke masjid ini saja berat, terus kesetiaan seperti apa lagi yang bisa kita tunjukkan kepada Sang Pencipta? Hanya untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid ini tidak bisa. Padahal ini besok kita perlukan di akhirat sana. Al-yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin 65. Pada hari ini kami kunci mulut mereka, kata Allah. Dikunci mulut ini. Maka berkatalah tangan mereka kepada kami, dan menjadi saksilah kaki mereka atas apa yang dulu dia kerjakan. Ini besok kita butuhkan di pengadilan Allah. Kaki ini akan bersaksi. Betul dia menuju ke masjid bersama-sama, berkumpul sama semua orang. Ini yang akan bersaksi. Sekarang ini kita ikuti malasnya kaki untuk menuju ke tempat yang mulia ini. Sementara tadi saya katakan, dalam waktu yang bersamaan, yakinlah ada saudara kita yang sedang menghadapi sakaratul maut. Kita pun tidak pernah tahu. Boleh jadi besok kita juga sudah dipanggil Allah. Ini sebabnya kenapa saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian. Karena kita ingin bersama-sama. Kalau kita bisa melakukan itu dengan baik, salat subuh ini pasti akan Allah berikan kemuliaan. Karena janji Allah sudah jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Alat ukurnya jelas. Kalau kita ingin dimuliakan Allah, takwakan diri.
Terlalu mudah bagi Allah untuk memberikan kekuasaan, terlalu mudah. Tetapi tidak mudah mendapatkan ridho Allah. Siapa bilang tidak dikasih izin Fir'aun untuk menjadi raja? Siapa bilang dia tidak dikasih izin sama Allah? Dikasih izin. Tapi ridho Allah ada? Tidak ada. Siapa bilang setan yang sudah dikutuk, diusir dari surga, tidak mendapatkan izin ketika dia minta diberi umur panjang? Setan minta kepada Allah, diizinkan. Tapi adakah ridho Allah di sana? Tidak. Termasuk jabatan yang kita duduki hari ini, ada dua kategori. Ada orang yang hanya sekedar mendapatkan izin Allah, tetapi tidak ada ridho Allah di sana. Tetapi ada Allah yang mendapatkan ridho Allah, insya Allah izinnya sudah ada di sana. Pilihan ada di kita. Apakah kita ingin mendapatkan jabatan dengan cara sekedar izin Allah, atau kita ingin mendapatkan ridho Allah dan izinnya sudah ada di sana? Pilihan ada di kita. Berapa banyak hari ini orang mencoba untuk mendapatkan jabatan, tetapi hanya sekedar izin Allah, karena dia lakukan segala cara. Tetapi tidak banyak orang yang mendapatkan ridho Allah ketika dia duduk dalam satu jabatan. Saya ingin mengajak kita semua, bagaimana mendapatkan jabatan itu dengan cara ridho Allah, bukan sekedar izin Allah. Kalau sekedar izin Allah, Fir'aun dapat izin. Siapa bilang Fir'aun tidak dikasih izin menjadi raja? Tapi tidak ada ridho di sana. Oleh karena itulah, sholat subuh ini menjadi alat ukur bagi kita terhadap kesetiaan kita kepada Allah. Allah secara jelas mengatakan, Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tuzillu man tasha, biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, kata Allah, engkaulah pemilik kekuasaan ini. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang kau kehendaki. Engkau muliakan bagi siapa yang kau kehendaki, engkau hinakan bagi siapa yang kau kehendaki. Tolong cermati ini. Ketika kekuasaan, Allah katakan, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, engkau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Tetapi ketika kemuliaan, engkau muliakan bagi siapa yang kau kehendaki, engkau hinakan, bukan engkau cabut kemuliaan itu. Bukan Allah cabut kemuliaan. Kalau sekedar dicabut kemuliaan, dia menjadi tidak mulia, tetapi dihinakan. Oleh karena itulah ini menjadi penting kenapa gerakan sholat subuh berjemaah ini. Saya berharap gemakan semua untuk bisa ramai-ramai subuh ini mencari keberkahan Allah. Kalau kita ingin hidup berkah, kalau ingin dirimu berkah, lakukan ketakwaan. Kalau ingin riau ini berkah, mari kita lakukan ketakwaan. Allah akan berikan kemuliaan. Karena itu sudah janji Allah, tidak akan mungkin Allah tidak menepati janjinya. Membeli keripik di pasar bawah, naik sepeda lalu terjatuh. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.